Korupsi di Indonesia itu diibaratkan penyakit kronis, yang akarnya itu udah tumbuh ratusan tahun sebelum negara ini berdiri. Bahkan jauh sebelum kita punya DPR, Presiden, KPK, atau pejabat publik lainnya. Pada zaman kerajaan dulu, upeti dari rakyat sering disunat oleh pejabat daerah sebelum sampai ke raja. Lalu, ketika VOC datang di abad 17, sistem jatah atau uang pelicin makin rapi. Tapi bukan untuk rakyat, melainkan untuk mengisi kantong para pejabat dan pedagang Belanda. Dari situ, budaya asal ada bagian urusan lancar jadi warisan turun-temurun. Jadi, kalau hari ini kita heran kenapa korupsi sulit dibasmi, mungkin jawabannya ada di lembaran sejarah kita sendiri. Pertama, kita lihat pada zaman kerajaan. Kenapa? Karena seringkali kita mengidealkan zaman kerajaan sebagai masa kejayaan tanpa celah. Padahal, dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, praktik yang mirip korupsi, ya meski belum disebut korupsi secara hukum modern, sudah terjadi sejak masa itu. Korupsi pada zaman kerajaan biasanya berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh bangsawan atau pejabat istana, pemerasan terhadap rakyat melalui pajak atau upeti yang berlebih, pencurian hasil bumi atau rampasan perang oleh pejabat yang bukan pemilik sah, penggunaan dana negara atau kerajaan untuk kepentingan pribadi. Dari beberapa kasus di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa zaman kerajaan pun hampir sama dengan korupsi yang terjadi sekarang. Gue bakal kasih beberapa contoh praktik korupsi di zaman kerajaan Nusantara. Pertama, kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17 di Jawa Tengah. Raja dan pejabat yang menumpuk kekayaan dari pajak rakyat. Contoh korupsinya yaitu dalam adat Tanah Jawi disebut bahwa beberapa adipati, singkatnya yang sekarang kita sebut gubernur, sering tidak melaporkan pajak sepenuhnya ke kerajaan. Kemudian mereka menyimpan sebagian pajak dan upetinya yang seharusnya disetorkan ke raja untuk memperkaya dirinya sendiri atau keluarganya. Bahkan, beberapa pejabat tersebut membangun istana mini dan punya pasukan pribadi. Kedua, korupsi birokrasi di Majapahit pada tahun 1293 sampai 1500-an. Dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton, ada catatan tentang pejabat lokal, patih, demung, dan lain-lain yang menyelewengkan hak rakyat desa. Beberapa pejabat menekan desa untuk menyerahkan hasil panen berlebih sebagai bentuk loyalitas kepada raja. Padahal, raja tidak pernah meminta sebanyak itu. Nah, ini bisa dianggap sebagai korupsi vertikal. Kenapa? Karena pejabat memanfaatkan nama raja untuk memeras rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Bone dan perampasan oleh bangsawan di Sulawesi Selatan. Dalam Lontara, naskah kuno Bugis, tercatat bahwa bangsawan dan keluarga kerajaan menguasai tanah rakyat dan kadang mengambil hasil tani secara paksa. Mereka mengklaim itu sebagai hak waris atau tanda bakti, padahal jelas merugikan rakyat jelata. Dari sejarah kerajaan, kita dapat melihat banyak pejabat tinggi atau bangsawan yang menyalahgunakan jabatan atau kelas sosial mereka untuk memperalat rakyat biasa dan memperkaya diri sendiri. Padahal, kita sering membaca buku atau mendengar cerita harum tentang sejarah kerajaan di masa sekolah. Tapi, mengapa hal-hal seperti ini tidak pernah diceritakan ketika kita masih duduk di bangku sekolah? Setelah kita membahas tentang korupsi di zaman kerajaan, mari kita maju lagi pada akhir abad ke-16, di mana bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol mulai menjelajah Asia untuk mencari rempah-rempah. Belanda ikut serta dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Tetapi banyak perusahaan dagang Belanda yang bersaing satu sama lain dan menimbulkan kerugian. Untuk menghindari persaingan internal dan memperkuat posisi Belanda dalam perdagangan, pemerintah Belanda membentuk VOC pada 20 Maret 1602. VOC, atau dalam bahasa Indonesianya disebut Perusahaan Hindia Timur Belanda, adalah salah satu organisasi dagang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia pada masa penjajahan. VOC pertama kali tiba di Banten pada tahun 1596 dalam ekspedisi Cornelis de Houtman sebelum resmi dibentuk. Setelah resmi berdiri, VOC mulai mendirikan pos dagang di beberapa wilayah di Nusantara seperti Ambon, Banda, Batavia, dan Makassar. Batavia, sekarang kita kenal Jakarta, dijadikan pusat kekuasaan VOC di Asia sejak tahun 1619. Tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan antara pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda dalam perdagangan Asia terutama di wilayah Nusantara, mencari keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan rempah-rempah.
menyaingi dominasi Portugis dan Spanyol di Asia. VOC mengalami kebangkrutan dikarenakan korupsi dalam internal VOC, beban biaya dan administrasi yang tinggi, persaingan dagang yang makin ketat, dan pada akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799. Aset dan wilayah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda dan dijadikan bagian dari Hindia Belanda. Pertanyaannya, apakah Indonesia dijajah VOC yang kita kenal Belanda, atau justru Indonesia dijajah oleh bangsanya sendiri? Secara umum, Belandalah yang menjajah Indonesia. Namun, proses penjajahan itu seringkali didukung oleh sebagian elit lokal atau bangsawan pribumi yang bekerja sama dengan penjajah demi keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, hal ini membuat rakyat merasa bahwa mereka dijajah oleh bangsanya sendiri. Kolaborasi pribumi dengan VOC. VOC sering membayar pejabat atau raja lokal agar mau bekerja sama dalam menguasai wilayah dan memonopoli perdagangan. Banyak bupati dan bangsawan lokal yang diberikan jabatan dan gaji, tetapi mereka memeras rakyat sendiri demi menyenangkan VOC dan mempertahankan kekuasaan. Mereka mendapatkan keuntungan serta rakyat tetap menderita. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan. VOC sendiri terkenal sebagai organisasi yang penuh korupsi, tetapi pejabat lokal juga ikut ambil bagian. Pekerja atau buruh lokal seringkali dibayar rendah, tetapi dana dari Belanda untuk membayar mereka bisa dikorupsi oleh pejabat setempat. Akibatnya, walaupun ada anggapan bahwa Belanda membayar pekerja, yang diterima pekerja sangatlah kecil karena dipotong oleh perantara lokal. Berikut bukti tentang korupsi dan kolaborasi pejabat lokal dengan penjajah, VOC maupun Hindia Belanda yang merugikan rakyat Indonesia. Pertama, kasus bupati di Jawa pada masa tanam paksa kultur Stelsel pada tahun 1830 sampai 1870 di Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh para bupati dan pejabat lokal atau bangsawan priai. Bentuk korupsinya adalah mereka memaksa rakyat melebihi batas, mengambil lebih dari yang seharusnya, dan menjual kelebihan hasil untuk kepentingan pribadi. Uang atau hasil panen itu tidak sampai ke pemerintah kolonial sepenuhnya, atau dipotong dulu oleh pejabat lokal. Atau penemuan sejarah paling barunya adalah bahwasanya pemerintah Belanda pada waktu itu membayar para pekerja, tetapi upah tersebut tidak sampai kepada para pekerja. Sumber sejarahnya adalah buku Runtuhnya Hindia Belanda oleh Ong Hakam, serta laporan Edward Duisdekker Multatuli dalam bukunya Max Havelaar 1860 yang menyikap penderitaan rakyat Lebak akibat bupati korup. Kasus Bupati Lebak Raden Adipati Kartanatagara pada tahun 1855 di Lebak, Banten, yang dikorupsinya adalah memeras rakyat dan mengambil bagian dari hasil panen rakyat secara paksa, menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kekuasaan dengan menjadikan rakyat budak ekonomi, padahal mereka sudah miskin karena sistem tanam paksa. Sumber sejarahnya diungkap oleh Edward Duisdekker Multatuli dan asisten Raden Lebak yang melaporkan kasus ini. Dalam novel Max Havelaar, ia menyindir keras korupsi pejabat lokal yang dibungkam oleh sistem kolonial. Ketiga, pejabat VOC yang bersekongkol dengan raja lokal pada abad ke-17 di Kesultanan Banten, Mataram, dan wilayah Maluku. Beberapa raja dan bangsawan lokal yang bekerja sama dengan VOC. Bentuk korupsinya adalah menjual hak monopoli rempah-rempah kepada VOC untuk keuntungan pribadi, memerangi kerajaan tetangga demi kepentingan VOC dan menerima imbalan uang, senjata, atau kekuasaan. Rakyat lokal menjadi korban dari perang saudara, kelaparan, dan kerja paksa. Contoh dalam kasus ini adalah perjanjian VOC dengan Sultan Bone, Ternate, dan raja-raja di Ambon untuk memonopoli cengkeh. Dan raja-raja tersebut menerima upeti dari VOC dan membantu menghancurkan kebun rakyat di wilayah pesaing. Kasus sistem pengepakan dan pengiriman kopi di Priangan pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 di wilayah Priangan, Jawa Barat. Para pejabat lokal, bupati, demang, dan menteri kopi yang dikorupsi adalah dalam sistem tanam paksa kopi, para bupati sering mengurangi jumlah uang yang harusnya dibayarkan ke petani, menjual kelebihan kopi kepada pedagang swasta, menyembunyikannya dari VOC, mendapatkan suap dari pengusaha swasta agar diberi izin untuk membeli kopi secara ilegal.
Sumber sejarahnya buku karya F. Dehan, yang judul bukunya ditulis dengan bahasa Belanda. Gua nggak tahu gimana cara bacanya, tapi judulnya bakal gua tulis di video. Dari sejarah ini kita bisa lihat bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya warisan VOC atau penjajah barat. Jauh sebelum itu, dalam sistem kerajaan kita sendiri sudah ada benih-benih penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, coba kita maju lebih dekat lagi. Pada masa Orde Lama, tahun 1945 sampai dengan 1966. Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, korupsi terjadi terutama di BUMN, hasil nasionalisasi, dan dalam pengelolaan bantuan luar negeri. Pejabat atau militer yang ditunjuk seringkali menyalahgunakan aset negara untuk kepentingan pribadi. Sistem demokrasi terpimpin membuat kekuasaan terpusat pada presiden, sehingga pengawasan jadi lemah. Kasus yang terkenal seperti sistem Alibaba menunjukkan kolusi antara pengusaha dan pejabat. Sementara kasus Pertamina era Ibnu Sutowo memperlihatkan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Dan kasus yang paling terkenal pada masa Orde Lama adalah pada awal tahun 1960-an, Indonesia mengalami hyperinflasi yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 600%, membuat rakyat saat itu sangat kesulitan mencari bahan pangan. Tetapi, Presiden Soekarno masih bisa mengadakan pesta pernikahan di Istana Negara dengan mewah. Lanjut, kita maju lebih dekat lagi pada masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, korupsi berkembang menjadi sistematik dan terstruktur melalui praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proyek negara sering diberikan kepada keluarga cendana dan kroni dekat Presiden. Sementara dana APBN dan utang luar negeri kerap diselewengkan lewat markup dan proyek fiktif. Skandal besar seperti penyalahgunaan dana Yayasan Super Semar, monopoli perdagangan oleh Bulog, dan kerugian besar di Pertamina menunjukkan bagaimana korupsi di era ini terorganisir dan meluas hingga menimbulkan krisis ekonomi 1998. Dari beberapa kasus yang udah gue jabarkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya korupsi adalah penyakit sistematik yang muncul ketika kekuasaan tak diawasi, baik di bawah raja, penjajah, maupun demokrasi. Disclaimer, di sini gue bukan menjelekkan sejarah kita sebagai bangsa Indonesia, karena banyak sejarah Indonesia yang bisa kita banggakan. Gue hanya melihat sejarah Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, yang jarang dibahas atau ditulis di buku sejarah Indonesia sendiri. Mari kita belajar dari sejarah nenek moyang kita yang seorang pelaut, bukan nenek moyang kita sebagai koruptor. Kita ambil sejarah yang baik, buang kebiasaan buruk dari sejarah yang ada. Mari kita bangun Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Terakhir, kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like and subscribe. Dan coba kasih sudut pandang kalian tentang korupsi di Indonesia. Apakah udah berkurang atau lebih parah? Dan kalau kalian punya solusi buat nyelesain korupsi di Indonesia, bisa di drop tanggapan kalian di kolom komentar. See you in the next video.